Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kita belajarnya dari rumah lagi, sekolahnya dari rumah lagi? Nah, udah ada yang tahu juga kan beberapa jawabannya? Karena apa? Ayo. Pasti karena COVID. Iya, COVID atau corona. Apa sih COVID itu? Jadi, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kenapa sih harus belajar di rumah lagi, Bu? Kan kita kemarin udah belajar di sekolah. Nah, ini jawabannya. Jadi, dilihat dari grafik yang ada per tanggal 13 Februari ini, data jumlah yang terkonfirmasi oleh COVID itu, apalagi untuk yang sekarang varian Omicron, itu berada di 55.209 orang kasus di tanggal 13 Februari. Ini yang asalnya dari kecil-kecil menggunung, turun, dan kita naik lagi, dikhawatirkan untuk para siswanya itu dapat tertular oleh COVID dari temennya atau dari rekan yang lainnya. Makanya kenapa sekolahnya di rumah lagi. Ini ada beberapa nih varian COVID-19. Yang pertama banget itu di tahun 2019 ada varian Alpha. Varian Alpha itu adalah virus ini, yaitu virus yang awalnya terdeteksi di Inggris. Alpha memiliki nama lain seperti varian Kane atau B117. Jadi disebutkan jika virus ini tuh seenggaknya lebih menular daripada jenis COVID yang terdeteksi di Cina yang pertama. Nah, ada juga yang kedua, ada varian Beta atau strain Beta. Ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober dan telah ditemukan di lebih 80 negara. Virus ini membawa mutasi yang disebut dengan E484K yang dapat membantu penyakit ini menghindari sistem kekebalan. Ada juga yang ketiga yang masih baru itu, yaitu ada di varian Delta. Varian ini diperkirakan 40% lebih menular dibandingkan jenis Alpha serta strain aslinya. Nah, dibanding semua varian COVID, untuk si varian Delta ini dia lebih banyak mematikan ya, banyak jumlah korban yang meninggalnya. Nih, varian ini ditemukan pertama itu di India yang pertama kali terdeteksi pada bulan Oktober sehingga menyebabkan gelombang kedua yang awalnya telah surut. Jenis virus ini, COVID ini lebih menular dan mampu menularkan ke yang lainnya, itu mampu bermutasinya itu dengan cepat. Nah, kalau yang terakhir itu ada di varian Omicron. Kalau misalkan varian Omicron itu yang sekarang lagi booming ya, yang sekarang lagi datang lagi, varian Omicron itu mutasi dari varian corona yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan. Nah, untuk varian Omicron ini sebenarnya untuk tingkat dari kematiannya itu lebih ringan daripada yang varian Delta. Tapi tetap kita harus waspada. Nih, ciri-ciri kalau misalkan kita terdeteksi virus varian Omicron atau si COVID-19 itu, yang pertama itu gejalanya itu sakit kepala, nyeri tubuh, tenggorokan gatal, batuk kering, letih, hidung tersumbat, demam, mual, kesulitan nafas, bahkan diare. Ini coba kalau sakit dilihat ya ciri-cirinya seperti ini atau enggak. Ada nih cara untuk mencegah dari varian Omicron ini. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu jangan lupa kita untuk selalu mencuci tangan agar tangan kita tuh lebih bersih, terhindar dari virus. Yang kedua, jangan lupa memakai maskernya yang pas agar tidak ada virus atau bakteri yang masuk ke lubang-lubang sela-sela masker yang longgar.
Yang ketiga itu tetap menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Hindarilah tempat-tempat yang ramai untuk sementara waktu agar kita terhindar dari COVID-19 ini atau dari yang varian Omicron. Dan yang kelima itu melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini sudah terlihat bahwa dengan melakukannya vaksinasi ini akan menekan angka dari penularan COVID-19 itu sendiri yang harusnya memang harus melonjak tinggi, melonjak banyak si korbannya. Tapi kalau misalkan kita memang sudah melakukan vaksinasi, sistem imun tubuh kita itu menjadi kebal oleh virus. Jadi sehingga meminimalisir kalau kita terkena si virus tersebut. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin, pola makan, dan olahraga. Stay healthy and stay happy. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.